Halo, selamat datang di channel Perawat TV dari perawat.org. Di video kali ini kita akan membahas salah satu diagnosis yang paling banyak dicari di website perawat.org. Jadi diagnosis ini kita namakan nyeri akut. Jadi sejak artikel nyeri akut ini ditulis pada tahun 2020 lalu, itu sudah dibaca setidaknya 1,3 juta pembaca. Jadi diagnosis nyeri akut ini memang salah satu diagnosis yang paling sering dicari oleh perawat di rumah sakit, di puskesmas maupun mahasiswa keperawatan yang sedang praktek atau membuat tugas dari kampus gitu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas nyeri akut. Saya akan menjelaskan tentang nyeri akut secara singkat, secara sederhana, sehingga teman-teman bisa menarik garis gitu ya, mulai dari diagnosis, luaran, intervensi, implementasi, sampai evaluasinya itu seperti apa. Baik, kita masuk ke pembahasan. Jadi nyeri akut, teman-teman, adalah diagnosis keperawatan yang didefinisikan sebagai pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, onsetnya mendadak atau lambat, bisa intensitasnya ringan, bisa berat. Nah, yang paling penting untuk dicatat adalah nyeri akut ini adalah nyeri yang berlangsung kurang dari 3 bulan. Bagaimana jika lebih dari 3 bulan? Kalau nyeri akutnya berlangsung lebih dari 3 bulan, maka itu sudah bukan nyeri akut lagi, melainkan nyeri kronis. Itu ya teman-teman ya. Kita masuk ke diagnosis, kemudian penulisan diagnosis aktual berdasarkan SDKI itu ditulis dengan rumus PES ya. PES. P itu artinya problem, E-nya itu adalah etiologi, dan S-nya adalah simptom. Kalau kita lihat di screen ini gitu ya, apa problemnya? Problemnya P-nya adalah nyeri akut atau masalahnya adalah nyeri akut. Nah, etiologi itu di struktur diagnosis yang kita tulis dengan berhubungan dengan atau B.D gitu ya. Nah, ini adalah etiologi nih. Nah, dan ditandai dengan S, simptom. Jadi nyeri akut, kita harus lihat dulu etiologinya itu apa gitu ya. Misalnya kalau dia pencedera fisiologis, bisa karena inflamasi, iskemia, atau neoplasma. Kalau karena pencedera kimiawi, bisa terbakar bahan kimia, iritan ya. Ini bukan iridin, iritan. Ya, salah tulis. Kemudian atau mungkin karena agen pencedera fisik, misalnya amputasi, terbakar, terpotong, operasi gitu ya. Nah, misalnya ya, teman-teman kita diagnosisnya nyeri akut berhubungan dengan operasi gitu ya. Berhubungan dengan operasi. Nah, untuk dapat mengangkat diagnosis nyeri akut berhubungan dengan operasi, maka kita harus dapat tanda dan gejala DS dan DO gitu ya. Nah, di sini di buku SDKI kita bisa mengangkat diagnosis nyeri akut itu jika 80% setidaknya dari tanda-tanda ini, tanda-tanda yang ada di layar ini itu muncul ya. Misalnya pasien mengeluh nyeri. Ini DS ya. Kemudian kalau kita lihat apakah dia bersikap meringis, bersikap protektif, misalnya waspada, posisi menghindari nyeri, gelisah, frekuensi nadi meningkat. Frekuensi nadi meningkat itu lebih dari 100 kali per menit ya, teman-teman. Atau sulit tidur. Nah, untuk video ini katakanlah gitu ya. Katakanlah seluruh tanda gejala ini muncul kepada pasien. Maka teman-teman sudah bisa nih mengangkat
diagnosis nyeri akut berhubungan dengan operasi, ditandai dengan mengeluh nyeri, tampak meringkis, bersikap protektif, gelisah, nadi lebih dari 100 kali per menit, dan sulit tidur. Nah, kita sudah selesai mengangkat diagnosis, teman-teman. Kalau sudah selesai diangkat diagnosis, tahap selanjutnya adalah menentukan luaran. Luaran dari diagnosis nyeri akut berdasarkan buku Standar Luaran Keperawatan Indonesia atau SLKI adalah tingkat nyeri menurun. Jadi itu luaran utamanya ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita tuliskan di dalam luaran itu bisa begini, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama berapa kali nih, teman-teman? Misalnya 3 gitu ya, 3 kali 24 jam. Berarti 3 hari ya, 3 hari intervensi nih. Maka tingkat nyeri menurun. Kriteria hasilnya itu gampang sekali, teman-teman. Kita harus checklist kriteria hasil yang muncul dari tanda gejala. Misalnya tadi ya, kita tanda gejalanya itu ada mengeluh nyeri, tampak meringis, bersikap protektif, gelisah, nadi meningkat, sulit tidur. Maka yang harus kita jadikan kriteria hasil untuk menentukan apakah diagnosis kita sudah teratasi atau tidak nantinya adalah apakah keluhan nyerinya menurun, apakah dia bersikap meringisnya itu menurun, apakah sikap protektifnya menurun, gelisah menurun, frekuensi nadinya membaik, kesulitan tidur menurun. Jadi kalau kita tarik garis nih sama nih ya, mengeluh nyeri tandanya luaran hasilnya, kriteria hasilnya keluhan nyeri menurun. Tampak meringisnya menurun. Bersikap protektifnya menurun. Kalau gelisahnya menurun. Kalau frekuensi nadi meningkat, itu frekuensi nadi membaik gitu ya, berarti dalam rentang 60 sampai 100 kali per menit, kira-kira seperti itu. Sulit tidurnya menurun. Jadi ada benang merah ya teman-teman ya, antara diagnosis dan luaran. Kalau misalnya katakanlah sulit tidur itu tidak muncul di tanda dan gejala di struktur diagnosis yang kita buat, maka jangan tuliskan kesulitan tidur menurun, kira-kira seperti itu ya. Oke, intervensi utama dari nyeri akut berdasarkan buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia atau SIKI itu sebenarnya ada 2. Satu itu manajemen nyeri, dan 2 itu pemberian analgesik ya teman-teman ya. Tapi di video ini kita akan lihat manajemen nyeri saja. Nah, intervensi manajemen nyeri itu implementasinya itu terdiri dari 4. Yang diobservasi, yang diberikan terapi, yang diberikan edukasi, dan yang diberikan kolaborasi. Kita lihat yang observasi dulu ya teman-teman. Jadi kalau di buku SIKI itu kan ada banyak poin-poin dari manajemen nyeri, intervensi manajemen nyeri seperti yang teman-teman lihat di layar. Nah itu sebenarnya nggak perlu dipilih semua. Jadi di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9. Semuanya itu nggak perlu ditulis sebenarnya. Nah, mana yang paling penting untuk kita ambil? Kita harus cari hasil observasi yang bisa melihat kriteria hasil. Tadi keluhan nyeri menurun ya. Dari mana kita tahu keluhan nyeri menurun? Dari hasil observasi, dari hasil anamnesa kita setelah kita berikan intervensi, apakah nyerinya menurun atau tidak. Nah di sini ada ya, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Ini bisa kita pilih nih, kita bisa pilih untuk dijadikan untuk diberikan implementasi gitu ya. Kemudian meringis menurun. Nah, meringis ini bisa kita dapatkan dari mana? Identifikasi respon nyeri nonverbal, ya kan? Artinya dia nggak hanya bilang, oh saya nyeri gitu ya, tapi juga kita bisa lihat ada nggak respon nyeri nonverbal yang
tunjukkan dengan muka meringis dari pasien kita. Apakah sikap protektif menurun? Ini kita bisa lihat dari yang mana ya implementasi ini ya. Sikap protektif bisa kita lihat juga dari respon nyeri nonverbal ya. Karena respon nyeri nonverbal itu selain muka meringis juga kita bisa lihat dia bersikap protektif atau tidak. Gelisah juga bisa di nyeri nonverbal. Frekuensi nadi membaik apakah ada di implementasi ini? Ya, nggak ada ya. Jadi frekuensi nadi membaik itu tidak ada, maka kita bisa tambahkan di sini, misalnya ya, monitor frekuensi nadi. Kenapa kita tuliskan monitor frekuensi nadi? Karena di kriteria hasil kita ada frekuensi nadi membaik. Kalau kriteria hasil ada frekuensi nadi membaik, tapi waktu kita implementasi itu kita nggak ukur frekuensi nadinya, ya dari mana kita tahu kriteria hasilnya sudah tercapai atau tidak? Kesulitan tidur juga tidak ada di sini, Mas. Maka kita bisa tambahkan monitor, misalnya ya, monitor kualitas tidur. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, terapeutik bisa kita lihat. Kita mau bikin apa nih supaya nyeri pasien tuh menurun gitu ya. Berikan teknik terapi farmakologis, oke, misalnya gitu ya. Tapi yang mana? Misalnya terapi musik gitu ya. Nah, bisa kita pilih. Atau aromaterapi, atau kompres gitu ya. Atau teknik imajinasi terbimbing. Boleh nggak kita kontrol lingkungan? Boleh. Tergantung nanti teman-teman di rumah sakit atau di fasilitas pelayanan kesehatan kira-kira bisa intervensi apa yang dilakukan. Karena intervensi dan implementasi ini sangat tergantung dengan situasi dan kondisi yang terjadi di tempat teman-teman bekerja. Fasilitasi istirahat tidur, oke, kita bisa pilih gitu ya. Dan lain-lain. Edukasi, apa yang perlu diedukasi? Penyebab, periode, pemicu nyeri, kalau mau dijelaskan boleh. Strategi meredakan nyeri, kalau mau dijelaskan boleh. Monitor nyeri secara mandiri, kalau mau dijelaskan boleh, kalau nggak apa-apa. Jadi teman-teman, di standar intervensi keperawatan Indonesia di buku Siki itu tidak semuanya harus dilakukan. Teman-teman bisa pilih mana yang paling cocok gitu. Perlu nggak pemberian analgesik? Kalau perlu ya kolaborasi sama tenaga medis gitu ya. Nah, intinya adalah implementasi atau intervensi yang kita lakukan itu pertama harus bisa mengatasi etiologi ya. Itu aturan pertama teman-teman. Implementasi itu harus bisa mengatasi etiologi. Jadi kalau intervensi kita nggak bisa langsung mengatasi etiologi, karena operasi itu kan harus dilakukan. Maka yang selanjutnya adalah intervensi kita itu bisa meredakan S, sign and symptom. Jadi itu aturan memilih intervensi dan implementasi. Oke, setelah kita tegakkan diagnosis, kita tuliskan luaran, kita pilih intervensi apa yang paling cocok, kan kita lakukan ya, yang kita pilih tadi. Kita lakukan kepada pasien, misalnya dalam 8 jam pertama shift kita. Setelah 8 jam kan kita evaluasi ya teman-teman. Kita evaluasinya menggunakan SWOT. Subjektif, objektif, assessment, dan planning. Apa yang dievaluasi? Yang kita evaluasi adalah kriteria hasil ini teman-teman. Untuk melihat apakah intervensi kita itu sudah tercapai atau enggak. Jadi yang kita lihat adalah keluhan nyeri. Apakah keluhan nyerinya sudah menurun atau tidak? Kalau sudah menurun, ya tulis pasien mengatakan nyeri sudah membaik, kira-kira gitu. Meringisnya menurun atau enggak? Nah, gitu kita bisa observasi ya. Apakah sikap protektifnya menurun atau tidak? Gelisahnya menurun atau tidak? Frekuensi nadi udah membaik enggak nih? 60 sampai 100 enggak nih? Kesulitan tidur sudah membaik atau enggak?
Nah, itulah yang harus kita evaluasi untuk menentukan apakah nyerinya sudah turun atau enggak. Kalau kita tarik garis ya, keluhan nyeri menurun itu ada di subjektif. Meringis menurun ada di objektif. Sikap protektif satu garis, gelisah satu garis, frekuensi nadi membaik satu garis, kesulitan tidur satu garis di bawah sini. Kalau misalnya kriteria hasil kita hanya ada 4, katakanlah gitu ya, seperti keluhan nyeri, misalnya ya keluhan nyeri, meringis, frekuensi gelisah menurun, frekuensi nadi membaik. Maka yang kita evaluasi hanya 4 itu aja, cukup gitu. Nah, baru kita lihat nih, apakah SO-nya, data subjektif dan data objektifnya itu sudah terpenuhi atau enggak? Apakah kriteria hasil dari luaran kita sudah terpenuhi atau tidak? Kalau terpenuhi, maka asesmennya adalah masalah nyeri teratasi gitu. Kalau belum, misalnya pasien masih meringis, nadinya masih 110, masih terlihat gelisah, masih sulit tidur, maka asesmen masalah nyeri akutnya tidak teratasi atau belum teratasi gitu. Jadi kita menentukan bagian A dari swab kita itu dengan melihat apakah kriteria hasil itu sudah checklist semua atau enggak. Kalau sudah teratasi ya intervensi dihentikan. Kalau misalnya belum teratasi, intervensi dilanjutkan. Jadi teman-teman, dari buku SDKI, SLKI, dan Psiki itu semuanya ada benang merah ya. Ada benang merahnya. Termasuk nanti di evaluasi itu semua ada benang merahnya. Nah, itulah yang kita lakukan untuk memahami bagaimana sebuah proses keperawatan bekerja, mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Kira-kira gitu ya, teman-teman. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa bermanfaat, bisa memberikan pencerahan untuk teman-teman yang ingin mengetahui ini gimana sih antara diagnosis sampai dengan evaluasi itu berjalan beriringan gitu. Begitu teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada ingin request mau penjelasan diagnosis keperawatan apalagi, silahkan komentar di bawah. Salam sehat. Saya akhiri video ini. Terima kasih.